Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan mengenai pengawasan, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. Di sini kami tidak sendiri, kami ditemani oleh teman saya, yaitu saya Afika dengan NPM 2401051021 dan Erlia Cahyani dengan NPM 2401051020. Next. Di sini ada kewenangan luar biasa pejabat bea cukai. Nah, pejabat bea cukai memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor untuk menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya perundang-undangan. Nah, kewenangan ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Kedua, ada kewenangan ini berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di darat, laut, maupun udara. Nah, ada hak menengah barang dan sarana pengangkut. Pejabat bea cukai dapat menunda pengeluaran atau pengangkutan barang yang belum memenuhi kewajiban kepabeanan. Sarana pengangkut ini juga dapat dicegah keberangkatannya apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut dan penyelundupan ataupun penghindaran kewajiban bea masuk. Di sini ada penggeledahan, pemeriksaan badan, dan penyadapan. Bea cukai berwenang memeriksa barang, dokumen, bangunan, serta sarana pengangkut. Nah, penggeledahan ini dilakukan untuk menemukan barang bukti terkait tindak pidana kepabeanan. Pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan pengawasan dan penyadapan bea cukai menggunakan kegiatan intelijen seperti surveillance atau pengamatan untuk memantau orang, kendaraan, atau objek guna mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Di sini juga ada patroli laut dan penggunaan senjata api. Nah, apa sih patroli laut ini? Untuk mencegah masuknya barang ilegal melalui jalur perairan. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas sehingga membutuhkan pengawasan intensif. Nah, kapal patroli bea cukai ini dapat dilengkapi senjata api sesuai SOP dan ketentuan hukum. Terus ada penindakan pelanggaran. Nah, penindakan sendiri ini merupakan tindakan nyata bea cukai terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai. Penindakan dilakukan melalui patroli, pemeriksaan lapangan, dan operasi intelijen. Tujuannya untuk apa? Untuk menekan angka penyelundupan dan pelanggaran perdagangan internasional. Terus di sini ada intelijen berbasis big data. Nah, manfaatnya untuk apa? Untuk melakukan analisis risiko secara real time. Data yang digunakan meliputi data kependudukan, perdagangan, dan IT inventory. Nah, teknologi AI dan machine learning membantu meningkatkan akurasi pengawasan. Di sini ada penanganan penyelundupan narkotika dan barang ilegal. Penanganan penyelundupan narkotika dilakukan berdasarkan BNN dan kepolisian. Pengawasan diperketat pada jalur laut, udara, dan pelabuhan internasional. Nah, penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan preventif dan represif.
Selanjutnya ada operasi gempur rokok ilegal. Nah, barang ilegal seperti rokok tanpa pita cukai dan barang selundupan menjadi fokus pengawasan. Nah, bea cukai itu melakukan penyitaan serta penindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Nah, kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan melindungi penerimaan kas negara. Nah, operasi ini dilakukan bersama Satpol PP dan pemerintah daerah. Petugas melakukan inspeksi ke toko, pasar, dan jasa pengiriman barang. Masyarakat juga diberikan edukasi tentang dampak negatif rokok ilegal. Selanjutnya, penyidikan dan restoratif justice. Nah, penerapan medium hukum KAI diwujudkan melalui mekanisme penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara. Nah, tujuannya untuk mengutamakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara daripada sekedar pemidanaan badan atau penjara. Nah, konsep ultimum remedium ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Jadi nggak hanya fokus pada eh, pada ya negara. Nah, dalam PPNS ini tuh berwenang melakukan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Nah, tugasnya meliputi pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan, dan pengumpulan alat bukti. PPNS juga tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana. Nah, selanjutnya ada proses BAP dan penyerahan berkas ke kejaksaan. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka. Nah, keterangan dan alat buktinya disusun secara sistematis dalam berita acara pemeriksaan. BAP-nya menjadi dasar untuk melakukan perkara ke tahap penuntutan. Adapun tahapan atau proses penyusunan BAP hingga penyerahan berkas ke kejaksaan. Yang pertama yaitu proses penyusunan berita acara pemeriksaan BAP. Nah, proses ini tuh penyidik Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terkait baik saksi maupun tersangka. Selanjutnya, keterangan yang diperoleh dari saksi maupun tersangka dikumpulkan secara bertahap um, untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Nah, setelah itu penyidik juga mengumpulkan alat bukti seperti dokumen, data pendukung, dan barang bukti yang berkaitan. Nah, seluruh hasil pemeriksaan itu kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk BAP. Setelah menjadi BAP, ditandatangani oleh penyidik dan pihak yang diperiksa sebagai bentuk pengesahan. Selanjutnya ada tahap penyerahan berkas perkara. Nah, setelah penyidikan dinilai cukup, berkas perkara itu diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Nah, penyerahan ini bertujuan untuk dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkasnya. Jaksa akan menilai apakah isi berkas sudah memenuhi syarat formil dan material. Selanjutnya, penelitian berkas oleh jaksa. Nah, jika masih dapat kekurangan, berkas akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Nah, penyidik kemudian memperbaiki dan melengkapi sesuai petunjuk yang diberikan oleh si jaksa. Nah, proses ini dapat terjadi lebih dari satu kali hingga berkas dinyatakan sudah lengkap. Selanjutnya, pernyataan berkas lengkap atau P21. Apabila seluruh pernyataan telah terpenuhi, jaksa akan menyatakan berkas lengkap atau P21. Nah, status ini menandakan bahwa perkara sudah siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2. Nah, setelah P21, penyidik itu menyerahkan tersangka serta barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik kepada pihak kejaksaan.
Kemudian penyerahan ini merupakan tahap terakhir dari proses penyidikan. Selanjutnya, jaksa akan melakukan perkara ke proses persidangan di pengadilan. Selanjutnya ada mekanisme penghentian penyidikan dengan denda. Nah, dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksana. Ada 3. Yang pertama, dasar hukum itu berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan HPP atau PP nomor 54 tahun 2023 tentang penghentian penyidikan di bidang cukai. Yang kedua, ada prinsip dasar atau melalui ultimum remedium. Nah, hukum pidana digunakan sebagai langkah terakhir. Prioritas utama adalah pemulihan kerugian negara. Pelaku diberi kesempatan menyelesaikan pelanggaran melalui pembayaran denda. Yang ketiga, ada syarat penghentian penyidikan. Nah, penghentian penyidikan hanya dilakukan apabila yang pertama, pelanggaran termasuk dalam kategori tertentu, misalnya pasal 50, 52, 54, 56, dan 58 Undang-Undang Cukai. Nah, tersangka bersedia membayar sanksi administratif berupa denda. Tersangka juga harus mengakui perbuatannya. Selanjutnya ada besaran denda. Nah, pada tahap penyidikan, dendanya itu sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pada tahap penelitian awal, itu besarannya 3 kali nilai yang harus dibayar atau nilai cukai. Selanjutnya, nomor 5 ada tahap mekanisme. Nah, tersangka mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian dilakukan penelitian untuk memastikan kelayakan penghentian penyidikan tersebut. Jika disetujui, diterapkan besaran denda yang harus dibayar. Nah, tersangka harus melakukan pembayaran ke kas negara. Nah, kemudian tersangka harus menyerahkan bukti pembayaran dan surat pengakuan kesalahan. Dan menteri atau pejabat mengajukan permintaan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung. Ketika menteri dan pejabat sudah mengajukan permintaan, Jaksa Agung akan melakukan penelitian akhir. Nah, jika memenuhi syarat, penyidikan diberhentikan demi kepentingan penerimaan negara. Selanjutnya, mekanisme yang keenam yaitu tujuan pengaturan. Pertama, untuk mempercepat penyelesaian perkara. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara. Yang ketiga, mengurangi beban proses pengadilan. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Nah, mekanisme yang terakhir yaitu ketentuan tambahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain dengan pembayaran denda, penghentian penyidikan juga dapat terjadi apabila tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, dan alasan hukum lain seperti kadaluarsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik,